Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pembelajaran daring pagi ini kita akan belajar tematik ya. Sebelumnya Bu Utami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi anak-anak yang menjalankan puasa Ramadan pada hari ini ya. Semoga kita semua mendapatkan pahala yang berlimpah pada bulan suci Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, mari sebelum anak-anak menyimak video pembelajaran ini, kita membaca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mari pagi ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Bu Utami pada pagi ini akan menjelaskan secara singkat dari pembelajaran kita subtema 4, kebersamaan di tempat wisata ya. Nanti anak-anak dapat menyiapkan buku paket tema 7 pada subtema 4. Kalian buka. Sebelum menyimak video ini, kalian membaca dan memahami ya. Kalian pelajari dulu tema 7 pada subtema 4. Setelah itu nanti kalian bisa menyimak video ini dari awal hingga akhir. Rangkuman video ini sudah mencakupi dari semua pembelajaran subtema 4 anak-anak ya. Mari kita belajar bersama-sama dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran PPKN, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman karakteristik. Bahasa Indonesia, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dialog atau dalam dongeng. Pada pelajaran matematika, siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, 1/4 dan lain-lain sebagai bagian dari keseluruhan. Pada pelajaran SPDB, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan 3 dimensi. Pelajaran PJOK, siswa dapat mempraktikkan prosedur melempar bola berjalan dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air. A. Keberagaman karakteristik individu. Keberagaman individu bukan berarti bahwa manusia terdiri atas beberapa jenis seperti binatang atau tumbuhan. Manusia tetaplah berjenis satu. Keberagaman dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas itulah disebut karakteristik individu. Karakteristik individu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor pembawaan dan lingkungan. Oke anak-anak, sekarang perhatikan gambar permainan berikut ini. Bermain kipas angin di air. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Anak-anak bisa melihat pada gambar ini ya. Mereka membentuk lingkaran, kemudian bergandengan tangan. Lalu mereka memutar ya, seperti kipas angin. Nah, ini anak-anak bisa bermain kipas angin di air ini pada kolam renang atau di tempat air yang dangkal ya, tidak dalam anak-anak ya, dan tentunya didampingi oleh orang tua. Kemudian cara bermain kipas angin ini bagaimana? Mari kita belajar lebih detail lagi ya. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4,
6 dan 8 telentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang telentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan telentang. Nah, permainan ini cara bermainnya itu sama anak-anak ya, dengan bermain kipas angin atau cara kipas angin memutar. Nanti anak-anak bisa mencoba ini dengan didampingi orang tua di rumah tentunya ya. Sebelum melakukan olahraga, jangan lupa harus pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera. Selamat belajar. Nah, anak-anak, pada subtema 4 kalian nanti akan membaca dongeng ya. Pada dongeng ini judulnya Persahabatan Gajah dan Tikus. Nah, anak-anak nanti tugas di sana akan ada tugas untuk menulis 5 kalimat ya pada dongeng tersebut. Nah, ini anak-anak Bu Tami sudah memberikan contoh 5 kalimat, tapi nanti kalian harus membuat sendiri yang lainnya ya. Ini Bu Tami memberikan contoh 3 kalimat yang berdasarkan dongeng tersebut yang memuat kata sapaannya. Ini anak-anak ya, yang pertama contohnya, bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan. Kata sapaannya adalah tuan. Yang kedua, tentu saja tuanku, silahkan. Kata sapaannya adalah tuanku. Yang ketiga contohnya, hai tuan, kau harus mengganti kerugianku. Kata sapaannya tuan. Nah, anak-anak nanti kalian bisa mencoba sendiri ya menulis 5 kalimat dari dongeng yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus yang memuat kata sapaan. Ini Bu Tami sudah memberikan 3 contoh kalimatnya. Nanti yang lainnya kalian mencoba untuk membuat sendiri ya. Selamat mencoba. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian, rusa betina mendapat setengah bagian. Nah, pada bacaan ini anak-anak, ini pada pelajaran matematika kita menyatakan pecahan ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Setengah bagian dari 4 adalah 2 anak-anak ya. Ini ada jumlahnya 4 wortel. Nah, ini setengahnya atau 1/2 adalah 2. Ini kita menyatakan pecahan anak-anak. Coba pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Contoh yang pertama, ini anak-anak ya. 1/2. Ini menunjukkan wortel, ini ya 2. Anak-anak pasti bisa ya menyatakan pecahan yang lainnya. Nanti kalian bisa mencoba sendiri ya di rumah. Nah, sikap kita anak-anak jika kita memiliki teman yang berbeda kesukaan dengan tempat wisata. Ya, bagaimana sikap kita? Ini ya, menghargai pilihan tempat wisata kesukaannya, tidak saling mengejek, saling berbagi cerita tentang tempat wisata kesukaan masing-masing, tetap berteman dengan rukun dan menjaga persatuan. Nah, ini adalah sikap kita jika kita memiliki perbedaan dengan teman terhadap tempat wisata yang kita sukai ya. Ini anak-anak ya, pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Ini anak-anak ya.
Ini ada pada bacaan subtema 4 ya, nanti kalian bisa membaca dan membacanya terlebih dahulu. Ini Baria dari Madura, ini adalah suku Madura anak-anak ya. Kemudian Asep dari Bandung adalah suku Sunda. Kemudian Joko dari Solo adalah suku Jawa. Nah, ini selanjutnya dari suku Betawi anak-anak ya. Nanti kalian bisa menjawabnya pada buku paket kalian ya. Nah, sikapku ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah adalah 1. Menghargai perbedaan suku atau daerah. 2. Menyapanya dengan sopan. Nah, ada lagi contohnya, tidak boleh bertengkar. Semuanya harus saling menghormati anak-anak ya. Nih, kemudian kita menyatakan pecahan lagi anak-anak. Di sini ada contoh. Ada soal cerita, pilihlah 24 siswa, mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktikan untuk membentuk 2 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, ini ada 2 kelompok. Jumlah siswanya ada 24 siswa. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa anak-anak? Iya, 1/2. Nah, 24 ini bisa kita bagi menjadi 2, yaitu masing-masing kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 12 siswa. Ya, contohnya seperti itu ya. Karena ada 2 kelompok, maka kita bagi menjadi 2. Nah, akhirnya kita bisa menemukan dan menyatakan dalam pecahan 1/2. Setiap kelompoknya terdiri dari 12 orang. 12 siswa itu adalah pilihlah dari 24 siswa tadi dibagi menjadi 2 ya, karena dibagi menjadi 2 kelompok. Oke, selanjutnya lengkapi pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat. Contoh soal yang pertama, siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Yang A, setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah berapa? Nah, setengah bagian itu anak-anak bisa membagi 36 dibagi setengah ya, 36 dibagi 2 ya, berarti 18 ya. Kemudian yang B, sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah 36 tadi, sepertiganya berapa? Bisa dibagi menjadi 3. Nah, kalian masih ingat pengurangan bagian? Nah, kalian bisa membagi 36 dikurangi 3 sampai 0 ya. Pada tema yang sebelumnya sudah kita pelajari, terus sudah kita belajar bersama pengurangan pembagian secara dikurangi ya sampai 0 atau sampai habis. Jadi sepertiga bagian dari siswa kelas 2 yaitu 36 dibagi 3 yaitu 12. Ya, yang kemudian yang C, seperempat bagian dari siswa kelas 2 adalah 36 dibagi 4. Nah, ini bisa kalian memberikan cara 36 dikurangi 4 sampai 0 ya. Hasilnya 9. Nah, nanti kalian bisa mencoba mengerjakan soal yang lain dengan bimbingan orang tua yang ada di rumah ya. Oke, sekarang bermain bola tangan air. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Anak-anak, ayo membuat maket kebun binatang sederhana. Ada yang tahu maket itu apa? Maket adalah bentuk tiruan dalam 3 dimensi yang berukuran kecil. Nah, untuk membuat maket, alat dan bahannya: 1 kertas karton, 2 kertas manila, 3 plastisin, 4 lem kertas, 5 cat air, 6 gunting, 7 pensil, 8 penggaris. Nah, langkah-langkah untuk membuat maket kebun binatang. 1. Membuat dasar maket. Ini ya, potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berilah warna sesuai dengan keinginan. Yang kedua, membuat binatang. Buatlah beberapa hewan dari kertas manila, kemudian diberi warna. Hewan juga bisa dibuat dari plastisin. Yang ketiga, membuat pagar dan lain-lainnya ya. Ada 4 langkah, nanti kalian bisa
membaca di buku paket kalian. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi anak-anak yang menjalankan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa menulis daftar hadir ya nama kalian pada kolom komentar. Semoga bermanfaat dan anak-anak mendapatkan ilmu yang barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan dari video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.